Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya Irfan Al-Wahid sedang berada di Kadian. Bersama saya ada tokoh yang luar biasa, yaitu pemilik pondok pesantren di salah satu kota di Indonesia. Kita sapa narasumber kita yang terhormat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Piye kabare? Oh, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya. Gimana Buya pengalaman Buya ketika pertama kali datang ke Kadian? Seluruhnya sesuatu yang baru bagi saya ya, dan banyak hal yang luar biasa dari sisi banyak hal ya. Ini kota atau kota yang sesungguhnya sudah baru saya dengar namanya saja. Iya. Kodiani. Okay. Bahasa sana Kodiani, bukan Kadiani ya. Jadi begitulah, saya kira saya bahagia sekali. Saya terima kasih bisa hadir di sini. Saya selalu menyebut bahwa ada 4 sumber Islam, 4 peradaban. Peradaban Romawi, peradaban Persia, peradaban India, dan peradaban Cina. Itulah yang membentuk Islam di Indonesia, saya bilang begitu. Jadi selama ini saya hanya tahu dari Arabia saja. Betul. Tapi saya mendengarkan pandangan-pandangan dari para tokoh-tokoh yang ada di 4 benua itu. Dan itulah yang kemudian membentuk Indonesia yang menurut saya sangat indah. Oke, Buya. Namun sebelumnya pemirsa di rumah tentu belum tahu banyak tentang Buya. Nah, boleh dong perkenalkan Buya. Pemirsa yang saya hormati, saya Husain Muhammad, lahir 71 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 9 bulan Mei 1953. Saya lahir dan sampai hari ini juga berada di pondok pesantren. Awalnya adalah pesantren Darut Tauhid, tetapi kemudian berubah menjadi Darul Fikr di Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Indonesia. Saya belajar di pondok pesantren Lirboyo Kediri, kemudian melanjutkan di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, kemudian ke Kairo. Dari Kairo kami pulang kembali, dan kemudian sekarang kalau lompat saja, saya salah satu anggota Dewan Mustasyar, Masya Allah, PBNU, begitu. Dan saya pernah mendirikan sejumlah lembaga-lembaga yang fokusnya adalah pada advokasi tentang keadilan dan kemanusiaan, begitu di Kabupaten Cirebon. Oke. Itu dulu. Baik, Buya, boleh dong dijelaskan apa sih yang melatar belakangi kehadiran Buya sampai jauh-jauh hadir ke jalsah Jamaah Muslim Ahmadiyah di Kadian ini? Baik sekali. Saya sesungguhnya ini sesuatu anugerah kepada saya sendiri, karena saya tidak pernah menyangka bahwa saya akhirnya bisa ke sini. Pernah bertemu dengan Khalifah Masrur di Singapura, dan saya terkesan. Kemudian saya sebenarnya bermimpi untuk bisa satu hari bisa datang ke India sendiri. Dan kebetulan dari teman-teman di Ahmadiyah di Cirebon kemudian datang ke rumah saya dan menawarkan saya untuk bisa hadir dalam jalsah Salnah ini. Dan lebih berbahagia lagi karena teman-teman Ahmadiyah memberi kesempatan saya untuk juga membawa teman baik saya, istri saya, jadi keduanya ada di sini. Jadi kehadiran saya di sini adalah kehormatan bagi saya, dan karena itu saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Dan inilah nanti banyak sekali pengalaman yang akan mudah-mudahan saya bisa merekam pengalaman ini, karena selama ini hanya mendengar saja,
dengan pandangan-pandangan saja, tetapi hari ini, 2 hari ini saya sudah melihat dengan nyata apa yang ada dalam pikiran saya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi masa depan saya dan mudah-mudahan Bu ya. Oke, baik. Mungkin boleh disebutkan tokoh non Ahmadi lainnya dari Indonesia yang ikut hadir di jalsa Salanah Qadian ini. Oke, terima kasih. Ya. Jadi sebetulnya saya tadinya hanya tahu satu ya, teman saya itu Ibu Musdah Mulia. Oh ya. Dan dari ICRP. Saya selalu aktif juga di ICRP. Oke. Nah, tapi pada hari di sini kemudian saya bertemu dengan teman-teman baru ya, Profesor Dr. Dadang, kemudian satunya lagi dari Malang itu. Nah, jadi saya kira hanya beberapa saja dari yang disebut sebagai tamu, sebetulnya bukan Ahmadi. Oke. Ya, baik Buya, boleh dijelaskan kesan Buya dengan acara jalsa Salanah di Qadian ini, dan juga mungkin kunjungan ke tempat lainnya, yaitu kelahiran dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Ya, itu yang ingin saya ceritakan sebetulnya, pengalaman yang sangat berharga ini. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa saya hanya mendengar saja, dan ini saya melihat dengan nyata pusat-pusat Ahmadiyah itu sendiri. Tadi kelahirannya, tempat namanya meditasinya, kemudian sampai bagaimana kemudian melahirkan pandangan-pandangan yang luar biasa. Dan inilah yang menurut saya harus disampaikan, bahwa kesan Muhammadiyah sebagai seperti di luar Islam begitu, itu sangat salah betul. Saya bilang semuanya sama. Karena mereka belum bertabayun. Nah begitu. Jadi saya bilang, saya selalu ingin mengajak, kalau bisa teman-teman saya yang lain diajak ke sini untuk melihat dengan nyata, fakta, dengan mata kepala. Ada sebuah kaidah yang selalu saya sampaikan di banyak sekali ruang. Al-waqi' huwal asl, wala sabila ila ihdarihi, al waqi' takawanan nasu. Realitas adalah dasar. Dari realitas itulah terbentuk sebuah pandangan-pandangan tuh. Jadi tidak hanya angan-angan, tidak hanya mendengar, tetapi juga fakta yang ada. Dan saya melihat sekali fakta-fakta itu. Kalau boleh, saya selalu ingin menyampaikan kekaguman saya. Dan saya ingin mengatakan juga betapa heran Ahmadiyah baru berdiri 1 abad saja, tetapi hari ini sudah ada di 220 negara. Dan saya menyaksikan sendiri gedung-gedung, pusat-pusat aktivitas Ahmadiyah begitu luar biasa indah, dan saya belum pernah melihat hal ini pada organisasi-organisasi Islam yang lain. Kalau di Indonesia kan yang terbesar ada 2 ya, NU dengan Muhammadiyah. Gitu. Tapi ini saya melihat berbeda sekali. Berbeda sekali. Dan saya melihat di pelang-pelang itu khidmatul al-khalq. Waduh. Di tempat saya, di organisasi yang lain menyebutnya khidmatul ummah. Tetapi Ahmadiyah menyebutnya khidmatul khalq, pengabdian kepada ciptaan Tuhan. Jadi mungkin ini agak jauh lebih luas daripada sekedar umat, yaitu manusia saja, tetapi dengan penyebutan khalq, makhluk, ciptaan Tuhan. Maka ini adalah perspektif yang sedang diperjuangkan sesungguhnya kelihatannya oleh Ahmadiyah. Pengabdian kepada ciptaan Tuhan. Dan saya selalu mengatakan, menyayangi makhluk Tuhan adalah menyayangi Tuhan. Atau sebaliknya, menyayangi Tuhan sesungguhnya
harus diimplementasikan dan menyayangi semua makhluk Tuhan. Ya, ya. Begitu. Masya Allah. Betul. Iya, betul. Jadi ini saya melihat dengan nyata. Dan sesudah saya mendengar banyak sekali pandangan-pandangan atau ceramah-ceramah yang ada di sini, meskipun saya tidak paham, tetapi tidak ada bedanya sama sekali dari sisi keyakinan. Jadi begini, ini sama Islam yang sungguh-sungguh Islam, seluruh ajaran Islam, rukun maupun rukun iman maupun rukun Islamnya sama, nabinya sama. Jadi apa yang dipandang oleh orang lain sebagai nabi baru misalnya, sama dengan utusan Tuhan yang baru, padahal sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, ternyata tafsiran kita yang salah. Iya, maaf Bu ya, saya potong. Berhubung sudah terdengar suara azan, mungkin closing statement terakhir Bu ya. Apa pesan Bu ya kepada masyarakat Muslim di Indonesia yang ingin mencari tahu kebenaran tentang jemaat Muslim Ahmadiyah? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita jangan hanya mendengar-dengar, apalagi mendengar indoktrinasi dari komunitas-komunitas tertentu. Kalau saya sih tetap menggunakan ayat Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Karena itu saya selalu juga menyampaikan, marilah kita belajar anna ta'alamal aisha ma'anka ikhwatin. Adalah kita belajar bersama sebagai saudara. So kita menjadi binasa karena ketidakmengertian kita sesungguhnya. Oke, Masya Allah. Jazakumullah hasanal jaza. Ini hari pertama kita pelaksanaan jalsah. Ya, mudah-mudahan 2 hari ke depan cuaca lebih baik. Amin. Dan bisa membuat kita lebih khusyuk lagi mengikuti acara jalsah yang penuh berberkat ini. Terima kasih, matur nuwun Buya sekali lagi. Masya Allah. Baik pemirsa, itulah wawancara sederhana kami dengan Buya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan juga pemirsa di rumah. Jazakumullah hasanal jaza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi pakai jatuh. Oh iya. Buyanya terlalu semangat. Iya, semangat sekali, bahkan saya pengen ngobrol banyak sekali.